Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang kami hormati dan tim oposisi yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latif. Saya selaku pembicara pertama dari tim pemerintah. Sebelum memasuki perdebatan kita pada hari ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa karakterisasi yang akan dibahas dari mosi perdebatan kita kali ini, yakni sebagai mahasiswa yang baru lulus, Dewan ini tidak akan memilih untuk menetap dan mengejar karir di kota-kota besar. Terdapat 3 kata kunci utama yang menjadi karakterisasi perdebatan kita kali ini. Kata kunci yang pertama adalah mahasiswa yang baru lulus atau biasa yang dikenal dengan istilah fresh graduate. Seorang yang disebut dengan mahasiswa yang baru lulus adalah mereka mahasiswa yang sudah lulus dari perguruan tinggi namun belum pernah mendapatkan pekerjaan atau belum pernah mendapatkan pengalaman kerja yang bersifat formal. Perlu digarisbawahi, seorang mahasiswa yang baru lulus atau yang biasa dikenal dengan istilah fresh graduate memiliki batasan waktu. Mereka bisa menggunakan gelar ini dalam kurun waktu 1-2 tahun setelah mereka lulus dari perkuliahan. Setelah kurun waktu 1-2 tahun tersebut, mereka tidak dapat dikatakan sebagai lulusan baru, melainkan hanya dikatakan sebagai lulusan saja. Kata kunci yang kedua adalah kata memilih untuk menetap dan mengejar karir. Mahasiswa yang baru lulus, yang memilih untuk menetap, artinya mahasiswa tersebut telah melakukan urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang memiliki kepadatan penduduk rendah ke wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Contohnya, seorang mahasiswa yang baru lulus tersebut memilih untuk menetap di ibu kota untuk bekerja. Lalu, yang selanjutnya adalah yang dimaksud dengan mengejar karir di sini adalah suatu kondisi peningkatan status pekerjaan seseorang dalam perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dan biasanya untuk mengejar karir ini dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Dewan juri yang kami hormati dan tim oposisi yang kami banggakan, kata kunci yang terakhir adalah kota-kota besar. Yang dimaksud dengan kota-kota besar di sini adalah kota yang memiliki ukuran jumlah penduduk dari 500.000 penduduk sampai dengan 1 juta penduduk. Selain itu, ada beberapa ciri-ciri kota besar, di antaranya memiliki sektor pencarian, yaitu pada sektor non-pertanian, memiliki tingkat perekonomian yang cenderung tinggi, dan juga memiliki angka kriminalitas yang tinggi pula. Selain itu, kota-kota besar yang memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dapat mengakibatkan surplus tenaga kerja kronik di kota tersebut. Artinya apa? Tingkat pengangguran di kota tersebut akan jauh cenderung lebih tinggi. Dewan juri yang kami hormati, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang mengapa mosi ini jauh lebih baik berada di posisi kami selaku tim pemerintah. Terdapat beberapa dampak negatif yang akan menimbulkan dua permasalahan dari akibat banyaknya mahasiswa yang baru lulus tersebut memilih untuk menetap dan mengejar karir di kota besar. Permasalahan utama yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia yang tidak merata, yang disebabkan karena banyaknya lulusan baru yang memilih menetap dan mengejar karir di kota-kota besar saja. Dampak jangka panjangnya adalah masalah kualitas sumber daya manusia yang tidak merata akan menyebabkan proses pembangunan di daerah kurang merata atau kurang memadai juga karena tidak didukung dengan produktivitas tenaga kerja yang handal. Permasalahan yang kedua adalah pada status quo yang ada, tidak dipungkiri bahwa jumlah lowongan kerja di kota-kota besar jauh lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota kecil ataupun daerah pedesaan. Namun perlu diperhatikan, hal ini tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja di kota-kota besar tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan statistik Ketenagakerjaan DKI Jakarta pada tahun 2019, jumlah pencari kerja terdapat sebanyak 30.338 orang. Namun jumlah pemenuhan tenaga kerja atau jumlah lowongan kerja jauh lebih sedikit, yakni sebanyak 20.000 orang saja. Hal ini akan mengakibatkan surplus tenaga kerja yang jauh lebih tinggi di kota-kota tersebut. Dewan juri yang kami hormati, kami juga akan menjelaskan atau memberikan batasan kepada tim oposisi agar perdebatan ini tidak melenceng kemana-mana.
terdapat dua batasan yang kami tegaskan. Yang pertama adalah dalam pilihan mahasiswa yang baru lulus tersebut terkait memilih untuk menetap dan mengejar karir di kota-kota besar, artinya pilihan tersebut didasari atas pilihan pribadi mahasiswa tersebut dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Contohnya, seperti penempatan kerja dalam CPNS tidak termasuk dalam batasan mosi perdebatan kita kali ini. Yang kedua adalah kota-kota besar yang dimaksud dikecualikan bagi lulusan yang memang berasal dari kota-kota besar. Dewan juri yang terhormat dan tim oposisi yang kami banggakan, memasuki argumentasi saya akan menegaskan kembali sehingga mosi perdebatan kita kali ini jauh lebih baik pada tim pemerintah. Sebagai mahasiswa yang baru lulus, tentunya terdapat perasaan galau karena setelah lulus akan banyak tantangan yang mereka hadapi. Pengalaman dan juga skill sangat mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut, pada status quo yang ada di kota-kota besar, lowongan kerja jauh lebih beragam, sehingga lulusan baru tersebut dapat mendapatkan pengalaman dan juga meningkatkan skill mereka. Namun perlu digarisbawahi, mereka tidak harus menetap di kota tersebut dalam artian melakukan urbanisasi ke kota tersebut. Di sini kami lebih menganjurkan setelah mereka mendapatkan pengalaman dan juga skill mereka di dunia kerja, mereka dapat kembali ke daerah masing-masing untuk membangun daerahnya sehingga dapat terjadinya pemerataan kualitas sumber daya manusia dan juga pembangunan di seluruh daerah Indonesia. Kami juga akan menjelaskan selain itu terdapat beberapa contoh kebijakan pemerintah melalui perguruan tinggi yang dapat mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Pertama, adanya program MBKM atau Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang salah satu programnya adalah program magang. Mahasiswa yang mengikuti ini sehingga dapat mendapatkan pengalaman kerja dan meningkatkan skill sewaktu kuliah. Melalui program ini, sejatinya tidak ada alasan lagi bagi mahasiswa yang baru lulus tersebut tidak mendapatkan pengalaman atau skill di bidang tersebut. Yang kedua, adanya program beasiswa daerah afirmasi. Program ini adalah program yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di daerah 3T, sehingga harapannya program ini terjadi untuk pemerataan SDM di daerah tersebut. Berdasarkan argumentasi ini, kami akan mendukung mosi ini. Terima kasih.